Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qaddo qatilati adrikni ya Rasulullah. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hal terpenting dalam diri manusia. Sebagaimana seorang ulama sufi mengatakan, al-qalbu jauharul insan, yang artinya hati adalah mutiaranya manusia. Jadi, baik, buruk, dan tidaknya manusia, bagaimana hatinya? Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ida soluhat soluhal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Yang artinya, ingat, sesungguhnya pada jasad manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Yang dimaksud adalah hati. Maka hati itu harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Sebagaimana kita ketahui bahwa hati itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qalbun khosyi, yaitu hati yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, qalbun qasyi, hati yang keras, yaitu hati yang lalai, ghaflah, yang senantiasa dipenuhi oleh urusan dunia. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan ada 4 fungsi dari hati. Yang pertama, tempat terbitnya cahaya Allah. Hati kita tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak disinari oleh cahaya Allah. Gambaran kolbu atau hati itu seperti bulan yang mendapatkan cahaya dari matahari. Demikian hati yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipsnya supaya hati berfungsi sebagai tempat terbitnya cahaya Allah. Bagaimana hati akan bersinar jika dalam hati kita masih ada gambaran dunia? Maka keluarkan gambaran dunia itu dari dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki jabatan, tapi jabatan itu jaga dengan baik sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti kita tidak boleh memiliki perusahaan, harta yang banyak, tapi perusahaan dan harta itu manajelah dengan sebaik-baiknya. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu alat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya hati kita bisa hijrah kepada Allah? Maka hati kita jangan sampai lalai kepada Allah. Hati kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Menurut Imam Ghazali, musuh terbesar atau musuh utama yang menghalangi ibadah adalah hawa nafsu kita sendiri. Aslu kulli ma'siyatin ridho anin nafsi. Sumber atau asal segala bentuk kemaksiatan adalah ridho terhadap hawa nafsu kita sendiri. Maka tipsnya supaya bisa menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan bebaskan hati kita dari hawa nafsu kita sendiri. Yang ketiga, yaitu bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bagaimana kita akan merasakan hadirnya Allah sementara hati kita lalai dari Allah? Maka tipsnya yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah, hudurul qalbi ma'allah. Kemudian fungsi yang keempat, yaitu yang mampu memahami rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi dalam diri kita, di sekitar kita, semuanya adalah misteri. Bila hati bisa dibersihkan dari noda dan dosa dengan bertaubat, maka kelak akan dibukakan kegaiban dan misteri, termasuk ajal kematian adalah misteri atau rahasia. Itulah 4 fungsi dari hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaatnya, dan mudah-mudahan hati kita tergolong qalbun khosyi dan qalbun syakir, yaitu hati yang senantiasa khusyuk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.